Hello，大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin Tingkat Dasar pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan mempelajari topik yang ke-9. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama mengevaluasi tugas yang sudah dikerjakan oleh Tongshaman pada pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan yang ke-10, yaitu minggu lalu, kita mempelajari tentang kata keterangan waktu, di mana tugas yang harus dikerjakan yaitu mendeskripsikan tentang jam, hari, maupun tanggal. Nah, kita lihat contoh dari beberapa mahasiswa, baik dari kelas A dan kelas B ini. Bisa disiapkan buku catatannya, alat tulis, buku PR-nya, kita sama-sama koreksi tugas kita masing-masing sudah sesuai atau belum. Kita lihat sesuai gambar di sini sudah ada jam-jamnya, kita tinggal menyesuaikan. Kita lihat ya. 他上午10点46分在图书馆看书. Nah, Laushe lihat itu banyak sekali. Mahasiswa buatnya 46 menit gitu ya. 46 分钟. Sebenarnya ini maunya 45 menit sih, tapi sepertinya agak kegeser waktu dicetak ya. Ini jadi jarumnya menggeser sedikit. Sebetulnya Laushe maunya pakai kata sanke. Cha sanke 11 点. Jadi kurang 15 menit jam 11 gitu, atau jam 11 kurang 15 menit. Tapi tidak apa-apa, di sini struktur kalimatnya sudah oke. Boleh ya. 他上午10点46分在图书馆看书. 他 Fatan ini 写错了. Ini bacanya jadinya new, sapi, bukan gitu ya. 中午 harusnya seperti ini. Nah, ini Fatan juga tulisannya buru-buru mungkin jadi kelebihan. Dan ya sudah, nggak apa-apa. Sama juga ya, pakai 46分在图书馆看书. Kan-nya juga nggak boleh garisnya melebihi garis yang paling atas. Atasnya itu harusnya seperti ini. Nah, ini Mareta sudah oke, tapi jangan sampai keluar garis ya. Bisa lihat contohnya seperti ini, dan juga kalau saya ketik menjadi seperti ini, mungkin lebih jelas kalau fontnya besar. Nah, gini ya, sudah kelihatan ya, hurufnya tidak keluar garis dari yang paling atas dan dia agak miring. 他上午10点46分在图书馆看书. Sama, rata-rata sama. Nah, ini untuk Nicholas bisa dimulai dari keterangan waktunya dulu ya. Dia jam berapa, di mana, melakukan apa. Jadi harus dibalik, ini jamnya dulu, bukan 11点46分钟 ya. Tapi kan di situ jam 10 lebih 46 menit. Jadi harusnya di sini 10点. 你可以这样写10点46分 atau 46分钟 都可以。在图书馆读书, ini juga kebalik. Misalnya tidak ada keterangan waktu, ini pun juga kebalik susunannya. Harusnya keterangan tempatnya dulu, jadi subjek, keterangan tempat, kemudian baru kata kerja. Kata kerjanya ini setelah keterangan tempat. Wah, ini langsung coret-coret ya, nggak apa-apa ya. Nanti diperbaiki. Nah, di sini semuanya hanya kan shu. Coba bisa dikembangkan kan zhongwen shu. Di pertemuan sebelumnya lagi kan teman-teman sudah bisa membuat kalimat Ingwen shu, zhongwen shu, inniwen shu, dan lain-lain. Jangan hanya kan shu. Jadi yang kemarin sudah dipakai bisa dipakai lagi di kalimat-kalimat ini, jadi dikembangkan lebih apa ya, kalimatnya lebih panjang, lebih complicated, dan juga tidak hanya sekedar shu, tapi sudah bisa ditambah lagi buku apa, buku bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya, 妈妈中午12点去商店买苹果.
对，这个对的，很好。Mama 中午, lagi-lagi tulisannya nih, 中午nya. Ini ada contohnya loh, tidak seperti ini. 中午12点去商店买水果，对，这个很好。sh-nya juga jangan ada kelebihan garisnya seperti ini, cukup begini saja. Ini 写错了。妈妈中午12点去商店买菜，对，可以。对吧？最好你们用汉字来写，这样应该比较好吧。妈妈中午12点去商店买苹果，对。Nah, kebanyakan memang paling mudah 苹果. Mungkin teman-teman bisa tambahkan, pasti sudah belajar 香蕉, yang lainnya juga ada 葡萄, 草莓, dan buah-buahan yang lainnya. Lina 很忙，星期六7点半也去工作, bukan ta Marita, ini ye. Coba dilihat lagi di bukunya. Lina 很忙，星期六. Mungkin kita lebih tepat lagi ya, dia kan menyebutkan kata hari Sabtu. Hari Sabtu mungkin seharusnya libur. Kita bisa tambahkan di sini 星期六早上7点半也去工作. Mungkin hari Sabtu libur, istirahat, tapi ternyata dia masih harus masuk dan pagi jamnya 7:30. Bisa ditambahkan keterangan waktu 早上. Lina 很忙, hen-nya juga salah fatan. Ini hanzanya. Lina 很忙，星期六. Di sini juga ditambahkan ya, 早上7点半也去工作. Vanessa, Lina 很忙，星期六早上7点半也去工作. 非常好 Vanessa. Betul sekali. Jadi dia lebih menekankan lagi bahwa itu pagi hari. Dia masih harus bekerja. 星期六7点30分也去工作. Oke, punya Nicholas juga sudah oke. Cuma di sini tambahkan 早上 juga ya. 第4个，奶奶上午不喝茶，下午 Marita, ini 不 bacanya kalau seperti ini. Nah, 写错了. 下午 harusnya begini. 下午4点喝茶. Cuma tinggal salah hanzanya saja. Fatan. 奶奶上午. Ini kok semuanya nulisnya new? Ini new, sapi. Kamu salah tulis. 奶奶上午不喝茶，下午4点喝茶 ya. Jamnya ditulis pakai hanzi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 奶奶上午不喝茶，下午4点喝茶. 对，这个也对ya. Vanessa cuma hanzi. Ini tulis pakai hanzi seperti ini. Ini 很好. Nicholas, 奶奶上午不喝茶，下午. Kita nggak bilang 16. Nicholas. Karena di sini sudah ada 下午 sore hari. Ups, kecoret. 下午. Jadi langsung saja kamu tulis 4. 你这样就可以了. 4点喝茶. Jadi enggak 16点, tidak 16. Tidak ada penyebutannya jam 16 gitu. Langsung saja 4点. Apalagi sudah ditambah keterangan 下午, sudah lebih jelas lagi bahwa itu jam 4 sore bukan jam 4 subuh. Berikutnya. Yang kelima. 弟弟早上5点起床. Marita ini hanzanya kurang. Nah, 起床. Udah betul ya, cuma kurang sedikit hanzanya. Nanti diperbaiki. 弟弟早上5点起床. 对的. Hati-hati ya. Fatan tulis hanzanya hati-hati. Karena tadi banyak sekali hanzanya yang salah. Vanessa, titi. Titinya juga ini kurang betul. Jadi yang sini jangan lebih panjang. 弟弟早上5点起床. 好的，对的。Nah, 现在我们看 ini PR-nya juga cuma sedikit sekali ya, bukan PR, tugas dikerjakan saat jam perkuliahan. Di sini teman-teman sudah
pakai nama-nama teman-teman sekelas. Kita lihat Marita ada Shui Xian, Cai Hong, Xue Ya, sama Fei Ai. 他们早上6点 ada yang 6点3刻6点3刻吃早饭 ada yang 9点 wah ini Xue Ya 12点这个应该是吃午饭了不是吃早饭了对吧那Fei Ai呢她6点吃早饭哇很早然后几点来学校呢有的同学7点05分来学校7点1刻7点半7点看书有的同学1点看书7点看书3点看书晚上6点半很好ini mudah-mudahan kan sunya adalah jadwalnya melihat buku tata bahasa ya jadi ada jam-jamnya sendiri oke ini untuk kannya juga 写错了 Marita harusnya di dalamnya 有2个横 ada 2 goresan seperti ini oke, 没问题, tidak masalah untuk jam-jamnya. Tapi di sini kurang ada percakapan. Kurang ada percakapannya Marita. Seperti di contoh. Di contoh itu, coba kita lihat ya. Contohnya begini. 你几点吃早饭? 我7点吃早饭. Karena di sini, 小王他7点吃早饭. Jadi di sini jawabannya adalah sesuai dengan kondisi Xiaowang. Nah, keterangan yang sudah Laushe tuliskan di sepada yaitu juga membuat percakapan seperti ini sesuai dengan nama teman-temannya. Misalnya di sini membuat contoh namanya ada Shui Xian sama Cai Hong. Bisa dibuat percakapan. 你几点吃早饭? Shui Xian 问. Cai Hong 回答我早上9点吃早饭. Nah, lalu bisa ganti ke nama yang lain. Xue Ya和Fei Ai. Xue Ya, 你几点回家? Fei Ai 问. Xue Ya 说, 我下午4点回家. Cukup begitu aja. Satu nama orang, satu aktivitas. Tidak perlu dibuat semuanya. Pilih saja. Misalnya kalau Shui Xian yang 吃早饭, nanti jawabannya berarti 6点3刻. Lalu kalau Cai Hong yang 来学校. Xue Ya看书 Fei Ai 回家 atau boleh dibalik-balik. Jadi untuk Marita kurang percakapan. Fatan. Nah, dia ada juga sudah tulis nama teman-temannya. Nah, seperti ini. Betul sekali. Ini jangan wo. Kamu bisa tulis nama kamu, Fatan. Nama Mandarin kamu. 你几点吃早饭? 我5点45分吃早饭. Wow, jam 6 kurang seperempat sudah sarapan. Ya, pagi sekali. 5点45分. Oke, sudah bisa dibuat percakapan seperti ini. Good. Ini wo-nya juga diganti ya, Fatan. Kamu tulis aja nama kamu. Ingat, u-nya kamu salah tulis. Coba kamu tulis satu baris ini. Nanti di PR yang berikutnya. Diperbaikan, ini satu baris ditulis. Shang u, zhong u, ini u-nya kamu salah nulis loh. 嘉诚，我早上6点半来学校。OK, good. Vanessa， 你几点吃早饭？我9点吃早饭。对的，就这样很简单，对吧？ Lalu di sini satu percakapan. Ini blur gambarnya Vanessa. 你几点看电视？我晚上6什么呢？6点吧，这个你写错了。6点看电视。下午3点洗澡. Oke, pakai hanzi aja ya tulisnya ya. Biar banyak latihan nulis hanzi. Oke, sudah oke. Vanessa, cuman ini blur kamu fotonya. Jangan buru-buru. Nicholas, kita lihat. Shuhua. 你几点吃早饭? Nah, Nico, coba Nico ini tulis nama Mandarinnya. Nico ini nama Mandarinnya. Lita tadi kan Shuhua 我6点30分吃早饭. Ya. Shuja, Liu Shuja. Ini juga tulis saja nama Mandarinnya. Ini sudah oke kok, sudah bagus semua, bisa menulis dengan baik. Yundong. Oh, diganti ya. Oke. Boleh. Gak apa-apa. Warshoji ada juga. Ini tapi nanti untuk penyebutannya tidak jam 20 ya, Nicholas. Wanshang 8 点. Gitu nanti, Nicholas. Bisa diberi keterangan 早上
中午、下午、晚上. Kemarin kan kita sudah belajar juga ya keterangan waktu. Nah, ini sudah ada 晚上, jangan 23, tapi 晚上11点. Ya, good job untuk kelas A dan kelas B. Langsung ambil contoh beberapa saja. Teman-teman yang masih salah nulisnya, penyebutannya, Hanze-nya tidak sesuai, nanti mohon untuk diperbaiki dan juga dikumpulkan pada kolom sepada. Nah, berikutnya kita akan mempelajari topik ke-9. Topik ke-9 ini adalah tentang 能愿动词, 能愿动词. Hui, kata kerja bantu hui. Bila kata kerja bantu hui berada di depan kata kerja, maka hui memiliki arti kemampuan yang didapat melewati suatu proses pembelajaran. Dan untuk kata negasinya adalah bu hui. Hui dan bu hui. Tentu saja membutuhkan subjek dalam konteks kalimat ini, lalu hui atau bu hui dan kata kerja, beserta keterangan di belakangnya. Contohnya, 我会写汉字. 我会写汉字. Ini menyatakan kemampuan ya, bisa menulis hanzi dan pasti melewati proses pembelajaran. Tidak mungkin begitu lahir langsung bisa menulis hanzi. Pasti ada proses belajarnya dulu. Kemudian contoh berikutnya, 他不会做中国菜. 他不会做中国菜. 第三个，你妈妈会说汉语吗？你妈妈会说汉语吗？ Ingat ya, hui ini dia memiliki arti kemampuan. Dan kemampuan itu didapatkan oleh subjek dengan melewati suatu proses pembelajaran. Bisa dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Kita lihat contoh yang berikutnya. 能愿动词能, kata kerja bantu 能. Nah, kata kerja ini, kata kerja bantu 能, pada umumnya diletakkan di depan kata kerja juga, sama ya. Dan bersama dengan kata kerja membentuk suatu predikat yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Struktur kalimat interogasinya adalah 能什么什么吗? 能什么什么吗? Dan biasanya 能 ini digunakan untuk menyatakan permintaan atau harapan untuk suatu hal ya. Untuk suatu hal atau suatu permintaan itu dapat dipenuhi. Misalnya, 明天下午我能去商店. 明天下午我能去商店. Menyatakan kemampuan, kemungkinan. Dia available atau tidak untuk melakukan hal itu. Tidak perlu proses untuk kita bisa pergi ke Shangdian. 2. 你能在这儿写你的名字吗? 你能在这儿写你的名字吗? Nah, di sini menyatakan sebuah permintaan, harapan. Meminta orang tersebut untuk menuliskan namanya. 我能坐这儿吗? 我能坐这儿吗? Ini juga menyatakan permintaan, permohonan. Bisakah, dapatkah saya duduk di sini? Jadi, untuk neng, dia tidak perlu melalui proses belajar. Dia menyatakan kemampuan, ya, tapi juga di dalamnya menyatakan sebuah kemungkinan atau dia available atau tidak, dia dapat atau tidak. Kemudian, 能愿动词 yang ketiga yaitu 想, kata kerja bantu 想. Biasanya juga diletakkan sebelum kata kerja. Sama seperti 会, 能. Dan fungsinya adalah untuk mengungkapkan harapan atau perencanaan. Perencanaan. Ya, yang harus ditekankan di sini. Misalnya, 我想学汉语. 我想学汉语. Di sini menyatakan sebuah harapan ya atau perencanaan saya ingin untuk belajar bahasa Mandarin. 好，我们看第二个句子。明天我想去学校看书。明天我想去学校看书。第三个，我想买一个被子。
我想买一个杯子. Perencanaan, rencana, dan juga harapan. 好，接下来呢，第四个能源动词就是可以。Kata keterangan 可以 biasanya diletakkan juga sebelum kata kerja atau kata sifat. Nah, fungsinya dia mengungkapkan kondisi, kemampuan, atau pilihan. Jadi hampir-hampir sama ya, mungkin tadi melihat dari definisi yang ada di depan, tapi pasti ada satu poin yang ditekankan berbeda lagi. Kalau 可以 di sini dia juga mengandung makna pilihan di dalamnya. Kita lihat contohnya ya. 我可以进来吗? 我可以进来吗? Dapatkah saya masuk? Ya, ini mengungkapkan kondisi, kemampuan, tapi juga pilihan. Diizinkan atau tidak nanti masuk, boleh atau tidak. 2. 大伟可以去中国了. 大伟可以去中国了. Sudah bisa, sudah boleh, sudah diizinkan. 玛丽不可以吃猪肉. 玛丽不可以吃猪肉. Nah, di sini dia menyatakan tidak boleh, tidak diizinkan. Mali tidak boleh, tidak diizinkan, tidak bisa makan 猪肉. Tidak boleh makan pork. Nah, hari ini kita belajar ada 4 poin ya, tentang hui, neng, xiang, dan kei. Meskipun definisinya mungkin kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia ya bisa, dapat, boleh, ingin gitu. Atau mungkin ada beberapa yang terkesan mirip, tapi lihat poin-poin pentingnya, apa yang lebih ditekankan di sana. Coba dilihat contoh kalimatnya lagi, dibaca berulang-ulang, dan cari contoh kalimat juga yang sama dari buku-buku yang sebelumnya. Jadi nanti bisa untuk perbandingan contoh kalimatnya betul atau tidak. Kemudian setelah selesai mempelajari materi ini, silahkan mengerjakan soal latihan pendalaman materi yang ada di halaman 64 sampai halaman 66. Kerjakan dan tulis pada buku kotak-kotak topik ke-9 ya, dan setiap lembarnya mohon diberi nama dan NIM, kemudian difoto yang lurus, yang proper agar terlihat jelas, jangan blur gambarnya. Dan jika ada pertanyaan atau kesimpulan apa yang sudah didapat dari materi hari ini, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar, serta tuliskan nama dan NIM sebagai bentuk presensi. Nah, demikian adalah materi pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan selalu, Tongxuemen. Ini di sini ya soal pendalaman materinya. 练习在64到66页。好，谢谢同学们，我们下课再见。